Ratusan siswa di beberapa daerah menggelar protes karena tidak bisa mengikuti. Para siswa kecewa lantaran terancam tidak bisa gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Mempawah terancam kehilangan kelalaian saya. kontennya. Siapa yang mengatakan ganjil? Siapa? Sekolah tidak mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Upaya mereka mempertahankan prestasi akademik dari semester. Mereka siapkan nilainya sejak semester 1 hingga 5. Apakah masih ada harapan buat mereka? Tulis pendapat. Mereka kecewa karena pihak sekolah tidak mendaftar. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena sosial yang sempat viral, yaitu kasus guru yang tidak menginput nilai mata pelajaran PDSS di SMA Negeri 1 Mempawah. Kasus ini bukan hanya tentang nilai siswa, tapi juga menggambarkan bagaimana pendidikan, media sosial, dan peranata sosial saling berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum masuk ke inti kasusnya, kita pahami dulu bahwa pendidikan itu bukan sekadar guru mengajar dan siswa belajar. Pendidikan adalah peranata sosial, sebuah sistem yang mengatur pola perilaku masyarakat dalam proses belajar. Di dalamnya ada banyak komponen, yaitu guru, siswa, kurikulum, sistem administrasi, orang tua, sampai masyarakat luas. Karena itu, ketika ada bagian yang terganggu, efeknya bisa meluas. Inilah mengapa kasus nilai yang tidak terinput ini menjadi viral, bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagian dari dinamika sosial dalam dunia pendidikan masa kini. Kasus ini bermula dari unggahan salah satu siswa yang mengeluhkan nilai mata pelajaran PDSS yang tidak diinput guru ke sistem. Akibatnya, nilai rapor siswa menjadi tidak lengkap. Unggahan tersebut kemudian viral di berbagai platform, menimbulkan banyak komentar, perdebatan, bahkan menyudutkan pihak sekolah. Di era digital saat ini, unggahan media sosial bisa menjadi pemicu perubahan sosial. Hal yang sebenarnya bisa diselesaikan secara internal justru menjadi konsumsi publik. Kelalaian dari sekolah, saya tidak mengatakannya kelalaian sekolah, padahal ini sudah ada waktu yang diberikan kepada sekolah untuk mengupdate, menginput data anak-anak yang sudah termasuk dalam eligible, baik ranking 1 maupun ranking terakhir. Dalam kasus ini, guru yang bersangkutan disebut tidak memasukkan nilai karena beberapa alasan, mulai dari keterlambatan tugas, ketidaksesuaian standar penilaian, hingga dugaan komunikasi yang tidak efektif antara guru dan siswa. Sementara pihak siswa merasa dirugikan karena nilai tersebut sangat menentukan kelulusan dan kenaikan kelas. Kurangnya transparansi dan minimnya komunikasi memperburuk keadaan dan membuka ruang bagi komentar negatif dari masyarakat. Dari sudut pandang sosiologi, kasus ini mencerminkan terjadinya konflik peran dalam peranata pendidikan. Guru sebagai pendidik memiliki kewajiban memastikan penilaian dilakukan dengan jelas dan tepat waktu. Siswa berharap mendapatkan perlakuan adil. Orang tua di sisi lain menjalankan peran sebagai pengawas dan pelindung hak anak. Ketika guru dirasa tidak menjalankan tanggung jawabnya, siswa dan orang tua bersatu menyuarakan tuntutan. Peran-peran yang berbenturan ini menyebabkan konflik terbuka. Selain itu, media sosial memegang peran besar sebagai ruang publik. Isu yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal berubah menjadi perdebatan luas.
Dalam konteks inilah reaksi orang tua yang ikut berdemo semakin memperlihatkan bagaimana tekanan sosial dalam mempengaruhi dinamika sosial. Termasuk nggak ada solusi juga, termasuk kita itu pengen menyuarakan kekecewaan, kesedihan kita, apalagi kita yang udah usahain dari semester 1 sampai ke semester 5 ini nilai-nilai kita buat masuk eligible dan lain-lain gitu. Dan akhirnya tidak bisa masuk atau bagaimana sampai tenggat waktu terakhir? Iya, kita cuma disuruh nunggu tapi nggak ada solusi, dan mereka juga nggak mau ngasih pertanggungjawaban kalau semisal solusi itu tuh nggak ada gitu. Kasus ini memberikan dampak signifikan kepada banyak pihak. Bagi siswa, mereka mengalami kecemasan karena nilai belum keluar dan menghadapi tekanan akibat viralnya kasus tersebut. Bagi orang tua, mereka merasa kecewa karena hak pendidikan anaknya terganggu, sehingga mereka memilih melakukan aksi protes untuk meminta kepastian. Bagi guru, tekanan dari publik, siswa, dan orang tua menambah beban emosional serta risiko penilaian negatif terhadap profesionalismenya. Bagi sekolah, reputasi institusi terdampak ditambah dengan kewajiban memberikan klarifikasi kepada masyarakat serta menangani demonstrasi dari orang tua dan siswa. Bagi masyarakat, kasus ini memicu diskusi luas tentang pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Jika dianalisis lebih dalam, masalah ini tidak terjadi hanya karena satu faktor, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai kelemahan sistem. Pertama, adanya kesalahan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Kedua, mekanisme administrasi penilaian yang mungkin belum berjalan optimal. Ketiga, rendahnya pemahaman mengenai literasi digital sehingga keluhan langsung disebarkan di media sosial tanpa mencari solusi internal terlebih dahulu. Keempat, pihak sekolah belum memiliki SOP penanganan konflik yang jelas sehingga orang tua merasa perlu turun langsung membawa tuntutan mereka. Ketika faktor-faktor ini bertemu, konflik kecil berubah menjadi demonstrasi dan isu publik. Solusi utama dari kasus ini adalah meningkatkan komunikasi antara sekolah, guru, dan orang tua agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Sekolah juga perlu membuat SOP penanganan keluhan yang jelas sehingga setiap masalah dapat ditangani secara formal dan terarah. Selain itu, siswa harus diberikan edukasi tentang etika menyampaikan aspirasi agar tidak memilih cara demonstrasi yang merugikan proses belajar. Pendampingan konseling penting dilakukan untuk membantu siswa mengelola emosi dan tekanan akademis. Terakhir, guru perlu melakukan transparansi dalam sistem penilaian agar orang tua dan siswa memahami prosesnya dengan jelas dan tidak merasa dirugikan. Kasus guru yang tidak menginput nilai PDS di SMA Negeri 1 Mempawah menunjukkan bahwa dinamika pendidikan modern sangat dipengaruhi oleh komunikasi, teknologi, dan respon sosial. Keterlibatan siswa dan orang tua dalam aksi protes menunjukkan adanya ketidakpuasan yang tidak mendapat saluran penyelesaian internal. Dari perspektif sosial dan antropologi, kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga tentang hubungan antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, membangun komunikasi efektif, transparansi, dan sistem yang kuat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga analisis ini bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang bagaimana pendidikan dan masyarakat saling memengaruhi. Saya Mihrab, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.